Video kali ini akan membahas tentang bagaimana cara mendimensi suatu besaran. Sebagai informasi, apa itu besaran? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka-angka. Contohnya adalah panjang kabel listrik, misalnya 30 meter. Maka panjang disebut besaran. 30 adalah angkanya dan meter disebut satuan besaran panjang. Satuan besaran selalu mengikuti angka di belakangnya. Hal ini didapat dengan cara mengukur suatu benda yang dibandingkan dengan alat ukurnya. Dalam hal ini adalah alat ukur panjang. Contohnya saja untuk mengukur kabel listrik tadi adalah meteran. Nah, di samping memiliki satuan, besaran pun memiliki lambang dimensi, di mana tujuan mendimensi salah satunya adalah untuk mengetahui suatu besaran itu terdiri dari besaran-besaran pokok apa saja. Nah, sekarang apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang tidak terbagi lagi menjadi besaran lain. Artinya, besaran pokok itu besaran yang berdiri sendiri. Makanya disebut besaran pokok. Besaran pokok dalam sistem internasional disingkat SI. Yang diketahui sampai sejauh ini ada 7 besaran, yaitu panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Serta 2 besaran tambahan lain yaitu sudut bidang ruang dan sudut ruang. Masing-masing memiliki lambang atau simbol dimensi sebagai berikut ini. Panjang L, massa M, waktu T, kuat arus I, suhu theta, intensitas cahaya J, dan jumlah zat N. Sedangkan 2 besaran tambahan lain tidak memiliki dimensi. Ciri khas penulisan lambang dimensi ini dituliskan dalam huruf kapital dan diberi tanda kurung kurawal atau kurung besar. Nah, di samping terdapat besaran pokok, ada juga besaran turunan yang di dalamnya terdiri 2 atau lebih besaran pokok. Biasanya dibentuk dengan cara hasil kali atau hasil bagi yang biasanya kita sebut rumus fisika. Di mana rumus ini didapat dari hukum-hukum fisika yang ditemukan tentu saja oleh para ahli fisika. Contohnya saja hukum 2 Newton yang memiliki rumus gaya sama dengan massa dikali percepatan. Jelas, di sini gaya merupakan besaran turunan karena di dalamnya terdiri dari besaran pokok dan besaran turunan lainnya. Di sini akan ditentukan besaran gaya tadi itu sebenarnya terdiri dari besaran pokok apa saja. Nah, inilah yang dinamakan mendimensi suatu besaran. Mari kita ikuti pembahasannya. Baiklah, kita akan lanjutkan bagaimana cara mendimensi suatu besaran. Sebelum kita mendimensi besaran, ada hal yang harus kita perlu perhatikan, terutama dalam hal langkah-langkah yang harus kita lakukan. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah hafal lambang dimensi dari setiap besaran pokok yang tadi sudah dijelaskan di awal. Langkah kedua adalah kita harus tahu rumus dari besaran yang akan kita dimensi ini. Saya ambil sekarang besaran yang akan kita dimensi adalah kecepatan, di mana rumus dari kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Di buku-buku kita akan bisa melihat bahwa kecepatan ini memiliki rumus Pi sama dengan S per T. Pi itu adalah
kependekan dari velocity yang artinya kecepatan, S itu adalah kependekan dari space atau jarak dalam bahasa Indonesia, kemudian T adalah kependekan dari time. Baik, apabila setelah sudah diketahui bahwa rumusnya sudah ada, maka bisa kita mendimensi langsung. Tetapi itu pun kita bisa melihat apakah jarak dan waktu ini sudah merupakan besaran pokok. Kalau sudah, berarti kita bisa mendimensinya. Baik, kita lanjutkan. Berarti dimensi Pi itu adalah terdiri dari jarak, ini dimensinya L, dibagi dengan waktu, ya, dimensinya T besar. Kemudian biasanya dimensi itu penulisannya tidak ada istilah tanda bagi seperti ini. Berarti kita bisa ubah saja bahwa tanda bagi ini bisa ganti dengan kali. Dengan cara bagaimana? Kita tahu bahwa T di bawah tanda bagi ini adalah T pangkat 1. Bagi ini bisa kita jadikan tanda kali, tetapi dengan konsekuensi bahwa nanti pangkat min 1 tadi, pangkat plus 1 tadi itu harus kita ubah menjadi pangkatnya min. Nah, sejauh ini sudah kita bisa melihat bahwa dimensi dari kecepatan itu adalah L kali T pangkat min 1. Kemudian aturan penulisan dimensi biasanya harus pakai huruf kapital dan tanda kurawal yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Maka dimensi kecepatan bisa kita tuliskan seperti ini. L pakai kurung kurawal, T pakai kurung kurawal, pangkat min 1. Seperti inilah dimensi dari kecepatan. Nah, karena kecepatan ini cukup mudah, kita bisa langsung tahu bahwa besaran turunan kecepatan ini di dalamnya terdiri dari jarak dan waktu. Sebagaimana tujuan dari salah satu mendimensi itu sendiri, kita akan mengetahui terdiri dari besaran-besaran pokok apa saja dimensi besaran itu. Baiklah, kita lanjut sekarang. Contoh yang kedua adalah mendimensi besaran percepatan. Kita ingatkan kembali bahwa untuk mendimensi kita harus mengetahui rumus besaran yang akan kita dimensi tadi. Di sini saya sudah menuliskan bahwa rumus percepatan adalah delta P dibagi delta T, di mana delta P kita sebut saja pengertiannya adalah perubahan kecepatan. Kemudian dibagi dengan delta T, di mana delta T adalah perubahan waktu. Nah, kita tahu bahwa meskipun ada perubahan kecepatan, pastinya dimensi dari delta P itu sendiri itu sama dengan dimensi dari kecepatan. Jadi tidak ada masalah dengan kata perubahan, itu diambilnya besaran yang kecepatannya saja. Kemudian begitupun dengan perubahan waktu, kita ambil aja sebagai nanti dimensi waktu. Baik, kita akan mulai bagaimana dimensi dari percepatan ini. Karena di atas sudah kita lakukan dimensi dari kecepatan, bisa langsung saja kita tuliskan dimensi dari kecepatan itu sendiri. Ya, dimensi A itu sama dengan L T pangkat min 1. Ini baru dimensi dari kecepatan, atau dalam hal ini merupakan juga dimensi dari perubahan kecepatan, dibagi dengan dimensi dari perubahan waktu, berarti sebagai dimensi dari waktu saja. Nah, kita kembali bertemu dengan per T pangkat plus 1. Kita bisa ubahnya dengan cara L T pangkat min 1 dikali T juga pangkat min 1. Nah, dengan demikian kita sekarang bisa melihat adanya T-nya 2, berarti kita bisa sederhanakan menjadi L T pangkat min 2.
min 1 dikurang min 1, jadi min 2. Baik, jadi penulisannya dimensi dari percepatan adalah L pakai tanda kurung kurawal, terus T pangkat min 2 pakai kurung kurawal. Berarti dimensi dari percepatan adalah L T pangkat min 2. Sejauh ini kita mengetahui bahwa dimensi percepatan itu terdiri dari besaran pokok, panjang, dan waktu. Dari sini pun kita sebenarnya bisa mengetahui satuan dari si percepatan ini dengan cara melihat bahwa dimensi panjang tadi memiliki satuan meter. Kemudian dimensi dari waktu itu sendiri adalah memiliki satuan sekon pangkat min 2. Jadi kalau kita ingin sekaligus mengetahui apa satuan dari percepatan, itu kita bisa menyebutkan meter kali sekon pangkat min 2. Atau biasanya di rumus-rumus kita tuliskan meter per sekon pangkat 2 begitu. Begitupun tadi yang kecepatan pun bisa kita mengetahui bahwa satuan dari kecepatan adalah ngambil dari satuan jarak meter per sekon, M kali S pangkat min 1, atau bisa pakai tanda bagi meter per sekon. Baik, kita akan masuk ke contoh mendimensi besaran yang ketiga. Saya ambil besaran dari gaya. Rumusnya F, kependekan dari force, sama dengan M massa mass dikali percepatan A. Jadi rumus dari gaya adalah mass kali acceleration. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia berarti itu sebagai hasil kali antara massa dikali percepatan. Sampai sejauh ini karena kita sebelumnya sudah mengetahui bahwa dimensi percepatan adalah Lt pangkat min 2, berarti boleh kita langsung saja ke mendimensi dari gaya ini. Kita mulai dari dimensi massa, yaitu M, dikalikan dengan percepatan, tetap tadi sudah kita ketahui L T pangkat min 2. Nah, berarti bisa langsung kita katakan bahwa dimensi dari gaya ini, karena nggak ada proses untuk bisa kita sederhanakan lagi, kita sudah mendapatkan dimensi gaya adalah M L kali T pangkat min 2. Kesimpulan bahwa besaran gaya itu merupakan di dalamnya terdiri dari besaran pokok, massa, jarak, dan waktu. Baik, untuk selanjutnya kita akan lanjutkan. Contoh yang keempat adalah besaran, saya ambil besaran tekanan. Tekanan itu di bahasa Inggris kan pressure, maka kita ambil lambang nanti dari rumusnya adalah P. Tekanan kita tuliskan dahulu, lambangnya P itu sama dengan hasil bagi antara gaya dan luas penampang. Gaya dibagi luas penampang, kependekan dari area. Kalau A-nya di sini, luas penampang. Nah, berarti sejauh ini
kita sudah mengetahui di atas ada dimensi gaya ML T pangkat min 2. Kemudian kita hanya sekarang mencari dahulu dimensi dari luas. Luas sebagaimana kita ketahui memiliki rumus panjang dikali lebar. Berarti lebar pun itu termasuk ke dimensi panjang, maka dimensi dari luas itu sama dengan L pangkat 2. Nah, berarti sekarang kalau sudah diketahui baik dimensi gaya maupun dimensi luas, maka kita bisa mendimensi dari tekanan ini. Yuk kita mulai dimensi dari tekanan. P sama dengan gayanya adalah M L T pangkat min 2 dibagi dengan L pangkat 2. Nah, di sini ada L di atas per pangkat 1 dan L di bawah per atau tanda bagi pangkat 2. Berarti bisa kita sederhanakan penulisannya menjadi seperti ini. M L pangkat 1 L pangkat min 2 T pangkat min 2. Kemudian L nya kita satukan saja. M L pangkat 1 min 2 T pangkat min 2. Maka kita bisa sederhanakan, bisa pakai langsung tanda kurung kurawal. M L pangkat min 1 T pangkat min 2. Berarti sejauh ini kita akan mengetahui bahwa dimensi tekanan itu terdiri dari besaran pokok, massa, panjang, dan waktu. Baik, tadi di dimensi gaya kita bisa langsung terlebih dahulu apa satuannya. Kita bisa terjemahkan bahwa satuan dari massa ya yang berdimensi M besar kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, berarti apabila kita ingin mengetahui dimensi satuan dari gaya itu kilogram meter per sekon kuadrat, dan gaya ini ditemukan oleh Newton, maka si Newton menamakan dirinya sebagai satuan dari gaya ini. Jadi apabila kalian mendapatkan satuan Newton, itu sebenarnya asalnya terdiri dari satuan kilogram meter per sekon kuadrat. Pun si tekanan ini, satuan dari tekanan, kita tahu bahwa barusan dimensi dari besaran dari gaya satuannya Newton. Satuan tekanan berarti bisa kita katakan itu Newton dibagi luas penampang ini, satuannya kan panjang kali panjang, berarti meter kuadrat. Atau penulisannya adalah N M pangkat min 2. Nah, kebetulan tekanan ini itu ditemukan oleh si Pascal. Maka apabila menemukan satuan Newton meter pangkat min 2 atau Newton per meter kuadrat, itu bisa dikatakan satuannya Pascal. Ya, yang terdiri dari Newton meter pangkat min 2. Baik, secara kesimpulan ternyata mendimensi dari suatu besaran turunan ini dibagi menjadi 3 campuran. Kita lihat contoh yang satu kecepatan ya, itu adalah hasil bagi antara jarak dan waktu, di mana jarak dan waktu adalah besaran pokok dan besaran pokok. Berarti campuran yang pertama dari besaran turunan itu terdiri dari besaran pokok dan besaran pokok. Kemudian percepatan itu terdiri dari besaran turunan yang kecepatan dan besaran waktu besaran pokok. Jadi jenis yang kedua dari besaran turunan adalah campuran antara besaran turunan dan besaran pokok. Yang ketiga bisa kita lihat massa kali percepatan, berarti campuran antara besaran pokok dan besaran turunan.
Sedangkan yang keempat adalah campuran antara gaya, itu merupakan besaran turunan, pun si luas penampang adalah besaran turunan. Jadi campuran dari besaran turunan dan besaran turunan. Jadi secara kesimpulan ada 3 campuran besaran turunan, 3 jenis besaran turunan, ya, yaitu campuran antara besaran pokok dan pokok, besaran pokok dan besaran turunan, dan besaran turunan dan besaran turunan lagi. Baik, berarti sampai di sini dahulu pembahasan bagaimana cara mendimensi besaran. Semoga bermanfaat. Silahkan dilihat, apabila ada pertanyaan silahkan kalian ditanyakan di kolom bertanya, ya. Dan barangkali juga ada kesalahan-kesalahan dari kata-kata saya, ya, mohon dimaklumi saja. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam.